Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali Raka melamarku. Hari itu langit cerah, dan segala sesuatu terasa seperti mimpi. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua. Kami berjalan beriringan menuju masa depan yang penuh harapan. Namun, harapan itu tidak pernah diterima dengan tangan terbuka oleh keluargaku. Mereka tidak pernah menyetujui Raka. Dari pertama kali mereka bertemu, terutama Busri, ibuku, sudah menunjukkan sikap meremehkan. Busri selalu menilai orang dari materi, dari apa yang bisa mereka beri. Dan sejak pertama kali ia melihat Raka, ia langsung menilai bahwa Raka tidak cukup pantas untuk anaknya. Raka memang tampak sederhana, bahkan terkesan miskin di matanya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada rumah besar, hanya sebuah rumah kecil yang sederhana tempat kami tinggal setelah menikah. Kenapa kamu harus memilih pria seperti itu, Dira? Tanyanya dengan nada penuh penilaian saat aku menceritakan tentang Raka. Tidak ada masa depan untuk dia. Coba lihat, dia tak punya apa-apa. Kamu bisa mencari yang lebih baik. Aku tahu kata-kata, itu adalah pukulan. Tapi entah kenapa hatiku tetap teguh. Raka mungkin tidak punya banyak harta, tapi aku melihat sesuatu yang lebih dalam dirinya. Dia bukan pria yang mendambakan kemewahan, melainkan kesederhanaan dan cinta yang tulus. Apa yang lebih aku butuhkan selain cinta yang tulus? Tapi keluarga tak pernah melihatnya dari sudut pandangku. Bagi mereka, status sosial adalah segalanya. Mereka selalu berusaha mengarahkan aku untuk memilih pria dengan latar belakang yang lebih layak untukku. Dan meskipun aku terus berusaha untuk memperkenalkan Raka dalam cahaya yang baik, Busri tetap saja menilai dia sebagai orang yang tidak cocok untukku. Raka tahu betul bagaimana perasaan keluargaku terhadapnya, dan meski ia sering menahan diri, aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Namun, apa yang membuatku lebih tercengang adalah kenyataan bahwa meskipun dihina, ia tetap sabar. Ia tidak pernah membalas perlakuan keluargaku dengan amarah atau pembelaan. Ia hanya tersenyum dan tetap menunjukkan sikap baik, seolah tidak ada yang berubah. Seolah tidak ada yang salah dengan cara mereka memperlakukannya. Pada awalnya, aku tidak mengerti mengapa Raka memilih untuk diam. Mengapa ia tidak menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Mengapa ia membiarkan keluargaku merendahkannya begitu saja? Kenapa kamu tidak pernah memberitahu mereka siapa dirimu yang sebenarnya? Tanyaku suatu malam, setelah kami selesai makan malam bersama. Raka menatapku dengan lembut, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ia hanya tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena aku. Jawabnya singkat. Bukan karena apa yang aku miliki. Aku merasa seolah terjepit di antara cintaku kepada Raka dan penolakan yang terus datang dari keluargaku. Setiap kali kami bertemu, aku bisa melihat pandangan Busri yang penuh sindiran, seolah mengatakan, aku telah membuat pilihan yang salah. Sinta adikku, tidak jauh berbeda. Ia selalu memperlakukan Raka dengan sikap merendahkan, menganggapnya sebagai pria yang tak layak. Tapi Raka tidak pernah peduli. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, meski terasa semakin sulit untuk mempertahankan ketenangan di tengah tekanan keluarga yang kian membesar. Raka, kamu tahu kan, mereka tidak akan pernah menerima kita, kataku suatu malam ketika kami berdua sedang duduk di teras rumah kecil kami. Raka mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu, Dira, tapi itu bukan masalah. Yang penting kita punya satu sama lain. Tapi apakah itu cukup? Cinta saja tidak pernah cukup untuk menghadapi dunia luar, apalagi jika dunia luar itu adalah keluargaku yang selalu menilai kami dari hal-hal yang dangkal. Aku merasa semakin terpojok. Raka selalu menunjukkan ketulusan hatinya, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak aku ketahui tentang dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan. Raka mungkin berpikir bahwa dengan menyembunyikan siapa dirinya, yang sebenarnya ia bisa melindungiku dari penilaian yang berat. Tapi, semakin lama, aku merasa ada dinding besar yang terbentuk di antara kami. Sebuah dinding yang tak bisa aku tembus, dan mungkin juga Raka. Aku tahu, jika suatu saat nanti aku mengetahui apa yang disembunyikan Raka, itu bisa mengubah segalanya. Aku hanya belum tahu apakah aku siap menghadapinya. Apa yang akan terjadi jika aku mengetahui rahasia besar yang ia sembunyikan?
Apakah aku masih bisa menerima semuanya seperti saat ini? Namun, satu hal yang pasti. Raka adalah suamiku, dan aku mencintainya dengan segenap hatiku. Bahkan jika keluarga kami tidak pernah bisa menerima dia, aku akan tetap memilihnya, meskipun jalan yang harus kami tempuh tidak mudah. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Raka yang selalu bersikap sabar dan penuh kasih, sementara aku, di sisi lain, merasa semakin hancur dengan perlakuan keluargaku. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar bisa terus bertahan? Hari-hari berlalu, dan tekanan dari keluargaku semakin terasa. Setiap kali ada acara keluarga, aku merasa seperti berada di dalam perangkap, terjebak antara cintaku pada Raka dan pandangan keluarga yang selalu merendahkan kami. Aku bisa merasakan mata-mata tajam Busri yang selalu menilai setiap langkah Raka, setiap perkataan yang keluar dari bibirnya, bahkan cara dia berjalan. Sudah kubilang, Dira, jangan biarkan dirimu tertipu dengan segala kata manisnya, kata Busri, suatu sore ketika aku mengunjungi rumah orang tuaku. Ia berbicara dengan nada yang begitu dingin, seolah-olah semua yang terjadi adalah kesalahan besar yang aku buat. Raka itu bukan pria yang pantas untukmu. Dia hanya akan membawa kamu ke jalan yang salah. Kamu harusnya mencari seseorang yang lebih baik. Aku tidak bisa lagi menghitung berapa kali Busri mengatakannya, tetapi kali ini, aku merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia semakin keras, semakin percaya bahwa aku sedang membuat pilihan yang keliru. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan memendam amarah dalam hatiku. Raka, seperti biasa, hanya diam dan mengangguk ketika mereka berbicara tentangnya. Setiap kali ada pertemuan keluarga, ia selalu menjadi sasaran hinaan, tapi ia memilih untuk tetap menjaga sikapnya yang tenang dan sabar. Aku tahu betul bahwa ia merasa terluka, tetapi ia tidak pernah menunjukkan itu di hadapanku. Aku sering kali merasa cemas, takut bahwa suatu hari Raka akan menyerah dan pergi, meninggalkanku dalam kesendirian. Sabar, Dira. Aku tak akan pergi, kata Raka suatu malam setelah sebuah pertemuan keluarga yang penuh dengan sindiran. Aku duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Apa kamu yakin bisa bertahan? Semua ini mulai terasa semakin berat. Aku merasakan hatiku yang tertekan, terbebani dengan kenyataan bahwa keluargaku tidak pernah bisa menerima Raka, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mempertahankan hubungan ini. Raka tersenyum, meskipun senyumannya tampak sedikit paksaan. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku hanya peduli padamu, Dira. Itu yang paling penting. Tapi aku tahu bahwa semakin lama, semakin sulit bagi Raka untuk tetap sabar. Setiap kali ada hinaan yang datang dari keluargaku, aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Aku takut jika terus begitu, Raka akan mulai merasa tidak dihargai, dan itu akan menjadi awal dari keretakan hubungan kami. Sinta adikku, tidak kalah jahatnya. Setiap kali kami bertemu, ia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengejek Raka, terutama mengenai pekerjaannya yang selalu diselubungi dengan ketidakjelasan. Kamu itu kerja di mana sih, Raka? Jadi pengangguran, ya? Sinta seringkali menanyakan hal-hal seperti itu dengan nada mencemooh, seolah-olah pekerjaan Raka adalah sesuatu yang hina. Aku merasa malu, meskipun aku berusaha untuk menahan perasaan itu. Aku tahu, di balik sikap Sinta yang seolah hanya bercanda, ada ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Raka. Aku bisa melihat bagaimana dia memandang Raka seolah ia adalah orang yang tidak pantas berada di dekatku. Kamu pikir kamu cukup baik untuk Dira? Seringkali terdengar dari bibir Sinta, diikuti dengan tawa sumbang yang membuatku semakin merasa tertekan. Namun, meskipun aku merasakan semua hinaan itu, Raka tetap sabar. Ia tetap menjaga sikapnya yang tenang dan tidak pernah membalas. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia lebih besar dari semua omongan kosong itu. Aku merasa bersyukur memiliki suami seperti dia. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa semakin hancur dengan perlakuan keluargaku. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Mengapa Raka begitu diam? Mengapa ia tidak pernah menjelaskan
Siapa dirinya yang sebenarnya? Mengapa ia memilih untuk hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya? Apa yang sebenarnya ia takutkan? Aku mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun aku tahu bahwa mencari tahu terlalu banyak bisa membuat semuanya lebih rumit. Aku tidak ingin Raka merasa bahwa aku meragukannya, tetapi di sisi lain, aku juga ingin tahu siapa sebenarnya pria yang telah aku nikahi. Suatu malam, aku menemukan jawabannya tanpa sengaja. Kami sedang duduk bersama di ruang tamu, menonton acara televisi. Raka tampak lebih serius dari biasanya. Matanya sesekali teralihkan ke arah ponselnya. Ketika aku pergi ke dapur sebentar, aku melihat tas kecil miliknya tergeletak di meja. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada sebuah dokumen yang tertinggal di sana. Sebuah dokumen yang jelas menunjukkan nama perusahaan besar yang selama ini aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku merasa seperti dikhianati. Tidak karena Raka menyembunyikan identitasnya, tapi karena aku merasa seolah-olah aku tidak diberi kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Aku merasa tidak adil untuk terus berada dalam bayang-bayang kebohongan yang tidak pernah aku sadari. Raka kembali setelah beberapa menit, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku menatapnya, lalu menatap dokumen yang tergeletak di meja. Raka, aku mulai, suaraku bergetar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu adalah pemilik perusahaan besar? Raka terdiam. Aku bisa melihat bahwa ia merasa terjebak. Wajahnya yang selalu tenang sekarang dipenuhi dengan ketegangan yang tidak biasa. Dira, katanya pelan, aku tidak ingin kamu mencintaiku karena apa yang aku miliki. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku. Aku menghela napas panjang. Semua rasa bingung, marah, dan kecewa bercampur aduk dalam diriku. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan semuanya, tetapi aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang tak terungkapkan. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tanyaku. Suaraku kini penuh dengan keputusasaan. Kenapa kamu membiarkan aku hidup dalam kebodohan ini? Raka menunduk. Tidak bisa menjawab. Aku tahu dia berusaha melindungiku. Tetapi pada saat yang sama, aku merasa seolah-olah aku telah dipermainkan, meskipun itu bukan maksudnya. Kamu tahu, Raka, aku berkata pelan. Aku ingin tahu siapa kamu. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar, tanpa ada rahasia di antara kita. Dan malam itu, aku tahu bahwa kami harus menghadapi kenyataan yang selama ini kami hindari. Namun, entah bagaimana, aku juga merasa bahwa ada banyak hal yang lebih besar yang harus kami hadapi bersama. Terutama keluargaku yang semakin hari semakin sulit untuk diterima oleh Raka. Pukul berapapun itu, aku merasa semakin jauh dari jawabanku. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah mencintainya, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Malam itu, setelah percakapan berat yang tak pernah kuduga akan terjadi, aku merasa seperti ada sebuah beban besar yang tiba-tiba menimpaku. Keputusan Raka untuk terus menyembunyikan identitasnya telah mengusik hatiku lebih dalam dari yang ia kira. Aku merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, meskipun niat Raka jelas hanya untuk melindungiku. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa, namun aku merasakan ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Raka tetap berusaha menunjukkan bahwa ia adalah pria yang sabar dan penuh kasih, tetapi aku tahu ada banyak hal yang ia sembunyikan, dan aku tak tahu bagaimana harus menanggapinya. Aku ingin sekali berbicara lebih banyak dengannya, mencari tahu lebih banyak tentang alasan di balik keputusan-keputusan besarnya, tapi aku tahu saat itu bukanlah waktu yang tepat. Aku mulai kembali ke rutinitasku sehari-hari. Aku bekerja di sebuah kantor kecil di pusat kota, mencoba tetap produktif meskipun perasaan yang membebaniku kian hari kian berat. Terkadang, aku merasa cemas akan hubungan kami. Raka selalu menghindari percakapan yang berkaitan dengan masa depan, seakan takut bahwa aku akan terus-menerus menuntut jawaban atas apa yang sudah terjadi. Di kantor, aku merasakan tekanan yang sama. Aku tidak pernah bercerita banyak tentang suamiku kepada rekan-rekanku. Aku tidak ingin mereka merasa kasihan atau berpihak pada kami. Tetapi ada satu orang yang selalu menyadari perubahan dalam diriku. Dan itu adalah Dina,
teman sekantorku yang sudah mengenalku sejak lama. Dina adalah sosok yang ceria dan selalu bisa membuat suasana hati lebih ringan. Dia banyak tahu tentang hubungan kami dan selalu memberiku nasihat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara. Dira, kamu terlihat lelah belakangan ini. Ada apa? Tanyanya suatu siang saat kami duduk bersama di ruang makan kantor. Aku menghela napas panjang. Aku hanya merasa sedikit tertekan, jawabku pelan. Hubungan kami dengan keluargaku semakin sulit. Mereka terus-menerus merendahkan Raka, dan aku mulai merasa cemas. Raka tidak pernah memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dina menatapku dengan penuh perhatian. Kamu tahu, Dira, hidup itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Terkadang, kita harus berjuang lebih keras daripada yang kita kira. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lega karena ada yang peduli. Aku tahu, Dina, tapi aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku ingin bisa mendukung Raka, tapi aku merasa dia menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Aku tidak tahu apakah itu karena dia takut aku akan berubah, atau karena dia ingin melindungiku. Dina mengangguk dengan penuh pengertian. Cinta itu memang kadang rumit, Dira. Tapi kamu juga harus sadar bahwa ada banyak cara untuk mencintai. Dan terkadang, pengorbanan terbesar adalah yang tidak terlihat oleh mata kita. Aku merenung mendengar kata-katanya. Benarkah pengorbanan terbesar itu tidak selalu tampak jelas? Aku berpikir tentang Raka, yang selama ini berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, bahkan kekayaannya yang luar biasa. Apakah itu juga sebuah bentuk pengorbanan? Apakah ia melakukan itu semua agar aku bisa mencintainya tanpa memandang status sosialnya? Sore itu, aku memutuskan untuk pergi berbelanja setelah pulang kerja. Aku merasa butuh sedikit waktu untuk berpikir sendiri, jauh dari semua masalah yang mengikatku. Namun, saat aku melangkah keluar dari toko, aku terkejut melihat sesuatu yang tidak pernah kuduga. Raka berdiri di depan sebuah mobil mewah, berbicara dengan seseorang yang aku kenal. Itu Pak Rudi, seorang pengusaha yang cukup terkenal di kota ini. Mereka terlihat akrab, bahkan Pak Rudi tersenyum lebar saat berbicara dengan Raka. Aku berdiri terpaku beberapa detik, tidak tahu harus berbuat apa. Raka, yang selama ini aku anggap sederhana, seolah-olah memiliki dunia yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku menghampiri mereka dengan hati berdebar. Raka? Aku memanggilnya. Suaraku sedikit bergetar. Raka menoleh. Wajahnya tampak terkejut saat melihatku. Ia cepat-cepat melangkah menuju arahku. Dira, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada yang sedikit gugup, meskipun ia berusaha menutupi kecemasannya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semua ini, Raka? Aku bertanya langsung. Mataku menatapnya tajam. Apa maksudnya semua ini? Pak Rudi tersenyum dan mengangguk. Dira, Raka ini memang orang yang sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, dia memiliki perusahaan yang luar biasa. Aku dan dia sudah lama bekerja sama. Aku merasa seperti disambar petir. Semua yang selama ini aku anggap sebagai kebohongan, ternyata adalah kenyataan yang tak bisa aku hindari. Raka menatapku dengan pandangan yang penuh arti. Dira, aku tidak ingin kamu mencintaiku karena aku memiliki segala sesuatu yang orang lain idamkan. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Hatiku bergejolak. Aku merasa bingung, marah, dan sekaligus terharu. Raka bukan hanya suamiku, tetapi juga seorang pria dengan dunia yang lebih besar dari yang aku duga. Tapi mengapa ia harus menyembunyikan semuanya dariku? Mengapa ia harus menanggung semua hinaan itu, sementara aku tidak tahu apa-apa tentang dirinya yang sebenarnya? Aku menatap Pak Rudi, lalu kembali menatap Raka. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Raka? Kenapa kita harus menyembunyikan semuanya? Tanyaku, suara penuh kekesalan. Aku merasa sakit hati, tetapi juga tak bisa menahan rasa sayang yang tetap ada di hatiku untuknya. Raka hanya bisa tersenyum pahit. Karena aku ingin kamu mencintaiku dengan tulus,
tanpa ada embel-embel kekayaan atau status sosial. Aku ingin kamu melihatku sebagai diriku, bukan sebagai apa yang aku miliki. Aku terdiam sejenak mencerna kata-katanya. Semua yang ia lakukan, semuanya adalah untuk melindungiku. Namun, pada akhirnya, aku merasa bahwa aku telah kehilangan sebagian dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti. Pengorbanan yang tidak terlihat ini membuatku semakin sadar akan betapa besar cinta Raka untukku. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Keterkejutan semalam masih terasa berat di dada, seperti batu besar yang menghimpit. Raka adalah seorang pengusaha sukses, dan aku baru tahu itu hanya setelah aku melihatnya berinteraksi dengan Pak Rudi. Mengapa ia harus menyembunyikan identitasnya begitu lama? Apakah ia khawatir aku akan berubah hanya karena status sosialnya? Setiap kali aku teringat kata-kata Raka, hatiku terasa bergejolak. Ia tidak ingin aku mencintainya karena hartanya, tapi aku bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk mencintai seseorang selain melihat segalanya dalam dimensi yang lebih luas, termasuk latar belakang dan keadaan hidup mereka. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Raka, tetapi apakah aku bisa menerima kenyataan ini? Di pagi itu, aku memutuskan untuk menemui Raka. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus merasa bingung tanpa mencari penjelasan lebih lanjut darinya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Aku mencurigai, ada lebih banyak hal yang tidak aku ketahui tentang suamiku. Aku pergi ke rumah kami, dan begitu sampai di depan pintu, aku melihat Raka sedang duduk di ruang tamu, seperti biasa, dengan segelas kopi di tangannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di wajahnya, seperti ia sedang menunggu sesuatu yang tak terungkapkan, seperti sesuatu yang ia khawatirkan akan aku temui. "Dira, kamu sudah bangun?" tanyanya dengan senyum yang sedikit terpaksa. Aku duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan serius. "Raka, aku ingin tahu lebih banyak tentang siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini sebelumnya?" Aku tidak bisa menahan perasaan yang sudah menumpuk dalam dada. Setiap pertanyaan yang muncul semakin memuncak di dalam kepalaku. Raka menundukkan kepala sejenak, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena kekayaan, atau apa yang aku miliki, Dira. Aku hanya ingin kamu melihatku sebagai aku. Aku takut jika aku memberitahumu, lebih cepat kamu akan merasa terpaksa atau mungkin melihatku hanya sebagai pria yang memiliki segalanya." Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tapi aku merasa dikhianati, Raka. Kenapa kita tidak bisa menjalani hubungan ini dengan kejujuran penuh sejak awal? Aku merasa tersinggung, meskipun pada saat yang sama aku sadar bahwa Raka tidak pernah bermaksud buruk. Dia menatapku dengan penuh penyesalan. "Aku tahu, Dira. Aku tidak bermaksud menyembunyikan diriku dari kamu. Aku hanya takut akan reaksi keluargamu, terutama ibumu. Aku tahu bahwa jika dia tahu siapa aku sebenarnya, hubungan kita akan lebih rumit daripada yang sudah ada. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena statusku." Kata-katanya menyentuh hatiku, tetapi ada bagian dari diriku yang masih merasa bingung. Mengapa ia memilih jalan yang begitu sulit? Kenapa harus menyembunyikan begitu banyak hal? Apakah itu benar-benar cara yang tepat untuk menjaga perasaan orang yang ia cintai? "Raka, aku ingin kita bisa saling terbuka. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku merasa kita berdua hidup dalam bayang-bayang kebohongan," kataku, lebih lembut kali ini. Meskipun hatiku masih terasa sakit. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Raka, tentang dirinya yang sebenarnya. Dia mengangguk pelan, seakan mengerti kegelisahanku. "Aku tahu, Dira. Aku janji. Kita akan berbicara lebih banyak mulai sekarang. Aku tidak ingin kita terjebak dalam kebingungan ini lagi. Namun, meskipun ada janji di antara kami, aku masih merasa ada banyak hal yang belum terungkap." Raka tampak begitu misterius, dan aku tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya tentang masa lalu dan apa yang benar-benar terjadi dalam hidupnya. Apa yang membuatnya begitu tertutup? Mengapa ia memilih untuk menyembunyikan dunia yang begitu
besar dariku. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami mencoba berbicara lebih terbuka, ketegangan masih ada di udara. Setiap kali kami bertemu dengan keluargaku, Raka tetap menyembunyikan identitasnya. Ia tetap menjadi orang yang sederhana di mata mereka, meskipun aku tahu dia lebih dari itu. Di sisi lain, ibuku semakin memperlihatkan sikap merendahkannya, terutama setelah aku mulai sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan Raka. Suatu hari, ketika aku kembali ke rumah orang tuaku untuk makan malam, ibuku kembali melontarkan komentar pedas yang membuat hatiku sakit. "Dira, kenapa kamu harus terus-menerus bersama orang itu? Tidak ada masa depan dengan pria seperti itu," kata Bu Sri dengan nada sinis. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Rasanya aku ingin memberitahunya semua yang aku tahu tentang Raka. Tetapi aku tahu itu bukan waktu yang tepat. Aku hanya bisa menatap Raka, yang duduk di sampingku dengan wajah tenang. Meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya, Raka tidak pernah membalas hinaan itu, tetapi aku bisa merasakan betapa dalam hatinya ia terluka. Setelah makan malam itu, aku merasa hatiku semakin berat. Aku ingin Raka mengungkapkan segalanya kepada keluargaku. Aku ingin mereka tahu siapa dia, sebenarnya karena aku merasa dia pantas dihargai lebih dari yang mereka bayangkan. Namun, aku juga tahu bahwa Raka ingin melindungiku dari kebencian yang mungkin muncul setelah itu. Malam itu, aku kembali ke rumah kami, merasa cemas tentang masa depan kami. Raka belum juga membuka diri sepenuhnya kepadaku. Aku merasa terjebak antara keinginanku untuk mendukung suamiku dan keinginanku untuk menjadi bagian dari dunia yang lebih besar. Dunia yang selama ini disembunyikan dariku. Raka datang kepadaku di ruang tamu, dan ia menatapku dengan tatapan penuh harap. "Dira, aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu merasa bingung. Tapi percayalah, aku hanya ingin kita bahagia bersama. Aku akan memberitahumu semuanya. Tapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya." Aku mengangguk perlahan, merasakan ketegangan di dalam dada. "Aku siap, Raka. Aku hanya ingin kita bisa berjalan bersama dengan kejujuran, tidak ada lagi yang tersembunyi." Raka tersenyum, meskipun aku bisa melihat ada rasa khawatir di matanya. "Kita akan melakukannya, Dira, bersama-sama. Tapi aku tahu, meskipun kami akan mencoba untuk melangkah maju, perjalanan kami masih panjang. Banyak hal yang harus dihadapi, dan banyak kebohongan yang harus diungkapkan. Aku hanya bisa berharap bahwa cinta kami akan cukup kuat untuk menghadapinya." 2 hari setelah percakapan itu, aku masih merasa bimbang. Raka sudah berjanji untuk berbicara dengan keluargaku, untuk membuka identitasnya yang selama ini disembunyikan. Namun, hatiku masih dipenuhi rasa cemas. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu siapa Raka sebenarnya? Apakah semuanya akan berubah? Apakah mereka akan menerima kami dengan terbuka? Atau justru memperburuk keadaan? Hari itu, kami diundang untuk makan malam oleh orang tuaku, seperti biasa. Namun, kali ini, aku merasa sesuatu yang berbeda. Raka tampak lebih tegang dari biasanya, seakan mempersiapkan diri untuk pertemuan yang lebih berat daripada biasanya. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Malam itu, setelah kami tiba di rumah orang tuaku, kami langsung duduk di meja makan. Seperti biasa, Bu Sri tidak bisa menahan diri untuk melontarkan komentar yang tajam. "Dira, kenapa kamu memilih hidup seperti ini? Selalu hidup dengan seseorang yang jelas tidak bisa memberimu apa-apa," kata Bu Sri dengan nada yang penuh sindiran. Aku merasa tubuhku kaku. Semua kata-katanya seperti jarum yang menusuk-nusuk, dan aku tahu Raka pun merasakannya. Raka hanya tersenyum, senyum yang dipaksakan, dan mengangkat gelasnya tanpa membalas hinaan itu. Aku bisa melihat ada sesuatu yang berubah di matanya, kekecewaan dan kesedihan yang sangat mendalam. Sepertinya dia sudah lelah dengan semua ini, dan aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Sinta, adik perempuanku, ikut menyela dengan tawa sinis. "Kamu benar, Bu. Lihat saja. Raka ini bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, apalagi Dira," ujarnya sambil tertawa kecil. Aku menatap Sinta dengan penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Apakah dia tidak merasa bersalah sama sekali? Aku ingin membela Raka, menjelaskan semuanya,
tapi kata-kata itu terasa sulit keluar dari bibirku. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku tanpa membuat keadaan semakin buruk. Jadi, aku hanya diam, menyaksikan perdebatan yang semakin panas di meja makan itu. Setelah makan malam selesai, aku merasa lelah. Rasa cemas dan marah bercampur jadi satu, membuat perutku terasa sakit. Aku tidak tahan lagi melihat cara keluargaku memperlakukan Raka seperti itu. Aku tahu bahwa jika aku tidak segera bertindak, aku mungkin akan kehilangan Raka. Tapi bagaimana aku bisa melawan keluargaku? Setelah kami keluar dari rumah orang tuaku, aku dan Raka berjalan pulang dengan diam. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara kami, hanya langkah kaki yang terdengar di malam yang sunyi. Aku ingin berbicara, ingin mengungkapkan perasaan ini, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rasanya semuanya begitu kacau. Sesampainya di rumah, aku duduk di sofa, menatap Raka dengan tatapan penuh pertanyaan. Raka, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus seperti ini? Aku tidak bisa melihatmu diperlakukan seperti itu lagi. Raka, duduk di sampingku, matanya yang lelah bertemu dengan mataku. Aku tahu kamu sangat terluka, Dira. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku hanya bisa berharap kita bisa terus maju bersama. Aku tidak ingin keluargamu merusak hubungan kita. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air, mata yang sudah hampir menetes. Tapi aku merasa seperti aku berdiri di tengah-tengah dua dunia yang berbeda. Satu sisi, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi di sisi lain, keluargaku, mereka terus-menerus merendahkanmu. Aku bingung, Raka. Raka menghela napas, meletakkan tangannya di atas tanganku. Dira, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa mengubah siapa aku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku akan terus mendukungmu, dan aku akan melakukan apapun agar kita bisa tetap bersama. Aku merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. Tapi meskipun begitu, hatiku tetap terasa berat. Aku tahu ini bukanlah jalan yang mudah, dan aku tidak tahu apakah keluargaku akan pernah menerima kami. Bahkan jika mereka tahu siapa Raka sebenarnya, apakah mereka akan merasa malu atau malah semakin membenci kami? Aku menatapnya dengan penuh perasaan. Raka, apakah kamu siap untuk mengungkapkan semuanya kepada mereka? Raka terdiam sejenak, seolah-olah berpikir keras. Aku ingin, Dira. Aku ingin keluarga kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin mereka menghargaimu, dan aku ingin kamu tidak perlu merasa terjebak di antara aku dan mereka. Tapi, aku takut akan reaksi mereka. Apakah kamu yakin kita siap menghadapi itu? Aku menggenggam tangannya dengan erat. Aku siap, Raka. Aku ingin kamu tahu bahwa aku memilihmu. Aku akan berdiri di sampingmu, tidak peduli apa yang terjadi. Raka tersenyum, meskipun senyumnya tampak penuh kerisauan. Terima kasih, Dira. Aku berjanji akan berbicara dengan keluargamu. Aku akan memberitahu mereka siapa aku sebenarnya. Malam itu, kami berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang penuh. Meskipun aku merasa cemas, aku juga merasa sedikit lebih tenang. Kami tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Suatu hari, kami harus menghadapinya. Dan jika itu berarti menghadapi keluarga Dira, aku siap. Aku tahu tidak ada lagi jalan yang bisa kami pilih selain terus maju, meskipun dunia di sekitar kami penuh dengan ketidakpastian. Namun, dalam hati kecilku, aku tidak bisa menahan rasa takut. Apa yang akan terjadi jika keluargaku menolaknya begitu saja? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya hanya karena memilih untuk mencintai seseorang yang mereka anggap tidak pantas? Aku hanya bisa berharap, semoga kami cukup kuat untuk melewati semua ini bersama. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Dira sudah bangun lebih awal, duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Seperti biasa, Raka sudah pergi ke kantornya, masih dengan rutinitas yang sama. Di luar sana, dunia terus berputar. Tapi di dalam hatinya, Dira tahu ada kegelisahan yang semakin membesar. Sudah berhari-hari sejak percakapan terakhir dengan Raka.
Dan meskipun Raka berjanji untuk mengungkapkan semuanya kepada keluarganya, Dira merasa cemas. Keluarganya, terutama Bu Sri, pasti tidak akan menerima kenyataan itu dengan mudah. Raka adalah seorang pengusaha sukses, namun hidupnya yang sederhana justru menimbulkan banyak pertanyaan dan ketegangan. Dira menatap jam dinding, merenung sejenak. Sejak pertemuan terakhir itu, keluarganya semakin menekan. Setiap kali dia berbicara dengan ibunya, Bu Sri selalu memberi komentar tajam tentang betapa tidak layaknya Raka untuknya. Bahkan Sinta, adiknya, tak ragu untuk mengejek suaminya di depan umum, selalu menyebutkan betapa sederhana hidup mereka, seolah itu sebuah kekurangan yang besar. Dira menatap tangan yang menggenggam cangkir kopi itu. Ada rasa sakit yang mendera dadanya setiap kali dia melihat wajah Bu Sri yang penuh ketidaksetujuan terhadap Raka. Bahkan ketika mereka pulang dari rumah orang tua beberapa hari yang lalu, Raka tetap dengan sikapnya yang tenang dan sabar, tidak menanggapi satupun hinaan yang dilemparkan. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya. Aku tidak bisa hidup di antara dua dunia yang saling bertentangan. Saat itu, teleponnya berdering. Dira melihat nama Raka yang muncul di layar ponselnya. Suaminya sedang menelepon, mungkin untuk memberitahunya sesuatu penting. Dira mengangkat telepon itu dengan cepat. Halo Raka? Suaranya terdengar sedikit cemas, namun mencoba terdengar biasa saja. Dira, aku sudah memutuskan. Suara Raka terdengar tenang, namun ada kelegaan yang samar di baliknya. Aku menerima tawaran itu. Dira mengernyitkan dahi. Tawaran apa, Raka? Tawaran yang aku bicarakan denganmu beberapa waktu lalu, jawab Raka. Perusahaan besar yang ingin berinvestasi. Aku pikir, ini bisa menjadi jalan untuk membuktikan kepada keluargamu bahwa aku bisa memberimu kehidupan yang layak. Dira merasa hatinya berpacu lebih cepat. Tapi, bukankah kamu sudah cukup dengan hidup yang sederhana? Mengapa harus berubah, Raka? Karena Dira, aku ingin membuat segalanya lebih mudah untuk kita. Aku ingin keluarga kamu bisa melihat aku dengan cara yang berbeda. Aku ingin kamu tidak merasa terjebak di antara aku dan mereka. Dira terdiam. Perasaan bingung kembali menyelubunginya. Apakah keputusan ini benar? Mengapa harus berubah hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain? Bukankah hidup yang mereka jalani sekarang sudah cukup bahagia? Meski dengan segala keterbatasan. Namun, di sisi lain, Dira juga bisa merasakan bagaimana Raka sangat menginginkan agar keluarganya menerima dia dan menerima cinta mereka tanpa syarat. Apakah dia harus membiarkan Raka mengambil langkah besar itu? Atau apakah dia akan tetap memilih untuk hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian? Aku tidak tahu, Raka. Aku takut ini akan semakin memperburuk keadaan, kata Dira dengan suara yang bergetar. Raka menghela napas. Suara tenangnya masih bisa terdengar meskipun ada keraguan di dalamnya. Aku tahu, Dira. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah. Tapi ini adalah langkah yang harus kita ambil. Kalau kita terus menghindar, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai bersama. Dira menggigit bibirnya, mencerna kata-kata Raka. Ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, dan ada pula rasa takut kehilangan apa yang telah mereka bangun. Apakah hidup ini benar-benar harus diputuskan oleh orang lain? Apakah mereka harus terus bergantung pada pandangan orang lain untuk menentukan jalan hidup mereka? Saya mendukungmu, Raka, jawab Dira akhirnya, meski dengan hati yang belum sepenuhnya yakin. Jika kamu merasa ini yang terbaik, aku akan bersamamu. Terima kasih, Dira. Aku janji, ini akan membuat semuanya lebih baik untuk kita berdua. Percakapan itu berakhir, dan Dira hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Ada perasaan tak menentu yang mencekam, seolah-olah mereka sedang berjalan menuju jurang yang tidak terlihat. Apa yang akan terjadi jika semuanya berakhir tidak sesuai dengan harapan? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Keesokan harinya, Raka pergi untuk bertemu dengan pihak perusahaan yang telah menawarinya investasi besar itu. Dira tidak tahu apa yang akan terjadi, dan rasa takut semakin melanda hatinya. Dia tahu,
Hidup mereka tidak akan pernah sama setelah keputusan ini. Saat Raka pergi, Dira duduk termenung di ruang tamu, merenung tentang keputusan yang baru saja diambilnya. Akankah ini menjadi titik balik dalam hidup mereka, atau justru langkah menuju kesalahan terbesar yang pernah mereka buat? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, seiring dengan detak jantung yang terasa semakin cepat. Tiba-tiba, suara bel rumah memecah keheningan. Dira terkejut, bergegas menuju pintu dan membuka pintu depan. Di luar, berdiri Sinta dengan ekspresi yang tidak bisa Dira pahami. "Dira, kita harus bicara," kata Sinta dengan nada serius. "Ada sesuatu yang aku harus beritahu kamu tentang Raka." Dira terdiam sesaat. Suara Sinta terdengar sangat serius, jauh berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu, Dira mengangguk dan melangkah mundur, memberi ruang untuk Sinta masuk. Suasana di dalam rumah terasa lebih tegang dari sebelumnya. Sinta masuk dan duduk di sofa, menatap Dira dengan pandangan yang penuh arti. Dira berdiri di depan, tangannya menggenggam erat lengan kursi. "Ada apa, Sinta? Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Dira, suaranya lebih tegang daripada yang dia inginkan. Sinta menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menimbang-nimbang apakah dia akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. "Dira, aku tahu ini mungkin akan mengejutkanmu, tapi kamu perlu tahu sesuatu tentang Raka." Dira menatap Sinta dengan penuh tanya. "Apa maksudmu? Kenapa kamu bicara seperti ini? Kalau ada masalah, lebih baik kita selesaikan bersama-sama, bukan malah saling menyembunyikan sesuatu." Sinta mengalihkan pandangannya ke lantai, seolah tidak bisa melihat langsung mata Dira. "Dira, Raka itu, dia bukan orang yang kamu kira selama ini." Sinta berhenti sebentar, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Raka bukan hanya seorang pria biasa yang bekerja sebagai pegawai seperti yang kamu bayangkan. Raka sebenarnya..." Sinta menelan ludahnya, lalu melanjutkan, "Raka adalah pengusaha besar." Dira terkejut. Perasaan bingung melanda dirinya, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berputar lebih cepat. "Apa? Kamu bilang apa?" Dira hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. Sinta mengangguk, wajahnya penuh keprihatinan. "Iya, Raka itu pengusaha sukses. Selama ini dia pura-pura jadi orang biasa, hanya karena dia tidak ingin membuatmu merasa tertekan atau terbebani. Dia memilih hidup sederhana supaya keluargamu tidak merendahkannya, Dira." Dira merasa seperti tersandung. Semua kata-kata itu datang begitu tiba-tiba, seperti badai yang menghantam dinding pemikirannya. Selama ini, dia telah berjuang keras untuk menerima hinaan dari keluarganya, tetapi ternyata suaminya telah menyembunyikan kebenaran besar ini. "Kenapa dia tidak memberitahuku?" Suara Dira bergetar. "Kenapa dia memilih untuk diam dan terus menerima perlakuan seperti itu?" Sinta menghela napas. "Karena dia ingin kamu mencintainya tanpa embel-embel apapun, Dira. Dia tidak ingin kamu merasa ada beban di hatimu. Dia ingin kamu melihatnya sebagai pria biasa, bukan sebagai seseorang yang memiliki segala sesuatu." Dira duduk di sofa, mencoba mencerna semua informasi itu. Bagaimana mungkin Raka, yang selalu merasa takut kehilangan dirinya karena keluarganya, ternyata memiliki begitu banyak yang bisa dia banggakan? Rasa kecewa, bingung, dan marah bercampur aduk di dalam dada Dira. Tapi ada juga perasaan lega. Ternyata, Raka selama ini bukanlah orang yang mereka pikirkan. Semua keputusan dan pengorbanannya selama ini akhirnya terungkap. "Kamu pasti tahu, kan? Betapa keluargaku merendahkan dia." Dira berkata pelan, menundukkan kepala. "Bagaimana aku bisa menghadapi mereka setelah ini?" Sinta duduk di samping Dira dan menggenggam tangannya. "Aku tahu ini tidak mudah. Tapi Dira, kamu harus berbicara dengan Raka. Semua kebohongan ini akan menghancurkan kalian berdua kalau kamu terus memendamnya. Kamu harus tahu, Raka sangat mencintaimu. Dia ingin kalian hidup bahagia, tanpa ada perbedaan status." Dira mengangguk pelan,
tetapi hatinya tetap bergelora. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia merasa marah kepada Raka yang tidak memberitahunya lebih awal, atau justru bersyukur bahwa Raka selalu berusaha melindunginya? Bagaimana dia harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini keluarganya telah salah menilai suaminya? Selama beberapa menit, Dira terdiam, berpikir panjang. Aku harus bicara dengan Raka, ujarnya akhirnya dengan tekad yang baru. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus menghadapinya, meskipun aku tahu itu akan sulit. Sinta mengangguk dan tersenyum lemah. Itulah yang seharusnya kamu lakukan, Dira. Jangan biarkan cinta kalian dihancurkan hanya karena ketidaktahuan. Semua ini tidak mudah, tapi aku yakin kalian bisa menghadapinya. Dira berdiri dan melangkah menuju pintu, menggenggam ponselnya. Dalam hati, dia tahu ini adalah keputusan yang harus dia ambil. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan dan kebingungannya. Raka harus tahu bahwa dia siap untuk menghadapi kenyataan dan menghadapinya bersama. Dengan napas yang dalam, Dira menekan tombol untuk menelepon Raka. Saat Raka menjawab telepon, suaranya terdengar tenang, tetapi ada ketegangan yang samar. Dira? Raka? Dira memulai dengan suara yang tegas. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Dari nada suaranya, Dira tahu bahwa Raka merasa cemas. Apa yang terjadi, Dira? Kamu terdengar berbeda. Aku baru tahu semuanya, Raka. Jawab Dira, matanya berkaca-kaca. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu memilih untuk diam? Ada keheningan yang panjang di ujung telepon. Dira bisa merasakan perasaan cemas yang sangat kuat. Namun Raka akhirnya membuka suara. Dira, aku tidak pernah bermaksud menipu atau menyakitimu. Aku hanya ingin kamu mencintaiku tanpa alasan apapun, tanpa harus merasa terbebani oleh status atau kekayaanku. Dira menatap ponselnya, terharu dan bingung. Tapi, aku merasa seperti semuanya terbalik. Aku tidak tahu harus bagaimana. Raka, aku mencintaimu, tapi sekarang aku merasa semuanya begitu rumit. Dira, aku tahu ini berat. Aku tahu kamu merasa terjebak, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Aku tidak akan meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Dira menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku juga mencintaimu, Raka. Tapi aku perlu waktu untuk mencerna semuanya. Kita harus bicara lebih lanjut. Raka menghela napas. Aku menunggumu, Dira. Kita akan melalui ini bersama. Setelah telepon berakhir, Dira hanya bisa terdiam. Perasaan, campur aduk masih menguasai dirinya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menghadapi kenyataan, berani berdiri bersama Raka, dan mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa mengatasi semua perbedaan yang ada. Dira tahu perjalanan mereka masih panjang, namun satu hal yang pasti, cinta mereka akan diuji, dan hanya waktu yang akan memberitahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, langit tampak cerah meski angin berhembus cukup kencang. Dira berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Matanya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Semangat yang sudah lama hilang, kini mulai kembali. Hari ini, dia akan menghadapi kenyataan, dan tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Setelah pembicaraan panjang dengan Raka, yang penuh dengan air mata, ketegangan, dan kebingungan, Dira akhirnya membuat keputusan yang sangat besar. Dia akan mengungkapkan kebenaran kepada keluarganya. Keluarga yang selama ini merendahkan suaminya, keluarga yang bahkan tidak tahu siapa Raka sebenarnya, yang hanya melihatnya sebagai lelaki miskin dan tidak pantas untuk anak mereka. Tapi Dira tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dia tidak ingin menyembunyikan rasa cinta dan kebahagiaan yang ia rasakan bersama Raka. Lebih dari itu, Dira tahu bahwa keputusan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Raka, pria yang telah setia menemaninya meski dipandang sebelah mata oleh keluarganya.
Pukul 2 siang, Dira tiba di rumah orang tuanya. Dia bisa merasakan kegugupan yang menguasai dirinya, namun dia juga tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Mertua dan adiknya, Sinta, sedang menunggu di ruang tamu. Mereka duduk dengan ekspresi wajah yang tidak bisa ditebak. Dira berjalan, masuk dengan langkah yang mantap, meskipun hatinya berdegup kencang. "Dira, kamu sudah datang," kata Bu Sri, Ibu Dira, dengan senyum yang tidak pernah tampak tulus. "Kami ingin bicara denganmu." Dira mengangguk, mengambil tempat di kursi yang terletak di depan mereka. "Ada yang ingin aku bicarakan juga," jawabnya. Matanya langsung tertuju pada Bu Sri dan Sinta yang terlihat tidak sabar. Sinta memandang dengan tatapan tajam. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Dira? Jangan bilang kamu akan membela Raka lagi, kan?" Dira menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak akan membela siapapun, Sinta," jawabnya tegas. "Aku hanya ingin kalian tahu kebenarannya. Apa maksudmu?" Bu Sri mengernyitkan dahi. "Kebenaran apa yang kamu maksud? Kami sudah cukup sabar menghadapi sikap Raka yang tidak tahu diri itu." Dira memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian. "Raka bukan pria yang kalian kira selama ini," katanya, pelan. Tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya penuh dengan keyakinan. Raka adalah seorang pengusaha besar. Dia bukan lelaki miskin yang kalian hina. Selama ini, dia sengaja menyembunyikan identitasnya dari kalian dan dari aku. Ketiga wajah di depan Dira berubah drastis. Bu Sri terkejut dan ekspresi Sinta menjadi cemas. "Apa yang kamu katakan?" kata Bu Sri, suara semakin terbata. "Raka, pengusaha besar? Itu tidak mungkin. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seperti itu." Dira menatap mata ibunya, mencoba menunjukkan keseriusan dalam ucapannya. "Iya, Bu. Raka memilih untuk hidup sederhana dan menyembunyikan status sosialnya karena dia tidak ingin kalian merendahkannya, hanya karena kekayaannya. Dia ingin aku mencintainya karena siapa dirinya, bukan karena apa yang dia miliki." Sinta terkesiap, tidak bisa berkata-kata. Tapi kenapa dia tidak memberitahukan itu pada kita?" tanya Sinta, seolah masih tidak bisa menerima kenyataan. "Karena dia ingin kita mencintainya apa adanya," jawab Dira dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pria yang layak untukku, bukan karena status sosialnya." Bu Sri dan Sinta saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Dira melanjutkan, "Kalian tidak tahu betapa beratnya bagi Raka untuk menerima semua hinaan yang kalian berikan. Dia terus tersenyum dan berusaha menjaga hatiku meskipun kalian merendahkannya setiap saat. Dan aku, sebagai istrinya, harus menyaksikan semua itu. Aku tidak bisa lagi diam." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Suasana yang sebelumnya tegang kini terasa semakin berat. Dira merasakan sesuatu yang sangat dalam. Dia tahu ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apa yang dia katakan akan mengubah banyak hal, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi hubungan mereka dengan Raka. Akhirnya, Bu Sri berbicara dengan suara gemetar. "Jadi selama ini kamu tahu tentang semua ini, Dira? Kamu tahu dan kamu tetap memilih untuk mendukung Raka?" Dira mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku tahu semua ini. Dan aku memilih untuk tetap bersama Raka, meskipun kalian tidak menerima dia. Cinta tidak bisa diukur dengan harta atau status. Aku mencintai Raka, bukan karena dia kaya, tetapi karena dia adalah orang yang selalu ada untukku, yang selalu mendukung aku meskipun kita tidak punya apa-apa." Sinta tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan kecewanya. "Jadi kamu lebih memilih Raka daripada keluarga kamu?" tanyanya dengan nada yang hampir menyentak. Dira menatap adiknya dengan penuh keyakinan. "Aku memilih Raka, Sinta, karena dia adalah suamiku. Dan dia sudah membuktikan segalanya dengan cinta dan pengorbanannya. Aku akan tetap berdiri di sampingnya. Apapun yang kalian katakan." Bu Sri terdiam, sementara Sinta menunduk, mungkin mencerna kata-kata Dira. Aku tidak tahu harus bilang apa. Akhirnya Bu Sri menghela napas panjang.
Aku tidak tahu bagaimana caranya menerima semua ini. Dira hanya tersenyum lemah, mencoba menenangkan ibunya. Ibu, kita semua akan melalui ini. Ini memang sulit, tapi aku yakin waktu akan menyembuhkan semuanya. Yang penting adalah kalian tahu siapa Raka sebenarnya. Aku tidak ingin ada lagi kebohongan di antara kita. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Dira merasa sedikit lega. Dia tahu ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ini adalah langkah pertama menuju penerimaan dan pemahaman antara keluarganya dan suaminya. Terima kasih, Dira. Bu Sri akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Suaranya terdengar lebih lembut. Kami akan mencoba untuk mengerti, meskipun itu tidak mudah. Dira mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Aku harap kalian bisa, Bu. Aku tidak mengharapkan semuanya bisa berubah dalam sekejap, tapi kita bisa mencoba. Setelah itu, Dira berdiri dan berjalan keluar dari rumah orang tuanya. Hatinya terasa lebih ringan, meskipun masih ada kekhawatiran tentang bagaimana keluarganya akan menerima kenyataan ini. Namun, satu hal yang pasti, Dira tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Hari ini adalah awal dari segalanya, dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap bersama Raka, karena itulah yang paling penting.